Teman-teman masih bingung memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di teras rumah? Karena teman-teman termasuk orang yang tak punya banyak waktu luang untuk merawat tanaman. Nah, sebaiknya kamu memilih tanaman hias yang minim perawatan. Tanaman-tanaman hias yang minim perawatan ini keindahannya sama dengan tanaman hias yang juga tren belakangan ini. Ada banyak jenis tanaman hias minim perawatan yang dapat kamu pilih. Namun jika kamu bingung memilihnya, berikut 5 rekomendasinya. Nomor 1. Tanaman lidah mertua. Tanaman hias lidah mertua adalah salah satu tanaman hias asli dari daerah tropis. Lidah mertua sangat mudah ditanam bahkan dalam kondisi lingkungan yang kurang memadai. Tanaman ini adalah tanaman sukulen yang berasal dari Afrika Selatan, Arab, India, dan Indonesia. Teman-teman bisa menempatkan tanaman lidah mertua di teras rumah atau di tempat yang minim cahaya. Tanaman lidah mertua banyak jenisnya, mulai yang bercorak kuning hijau sampai dengan yang berbentuk silinder. Semuanya menarik untuk ditempatkan di teras rumah atau di ruangan tamu. Kelebihan dari tanaman lidah mertua: mudah dalam perawatan, tidak perlu banyak penyiraman. Tanaman lidah mertua tahan terhadap kekeringan, bisa hidup di ruangan dengan pencahayaan menengah. Sedangkan kekurangan dari tanaman lidah mertua adalah mudah busuk jika terlalu banyak air, tidak atau jarang sekali mengeluarkan bunga. Rekomendasi tanaman nomor 2 adalah tanaman Zamioculus. Zamioculus adalah tanaman tahunan herba tropis dan berasal dari Afrika bagian timur, termasuk Kenya, Mozambik, Tanzania, dan Zimbabwe. Nama umumnya termasuk permata Zanzibar, tanaman ZZ, tanaman zuzu, palem aroid, tanaman keabadian, dan palem zamrud. Tanaman ini ditanam sebagai tanaman hias, terutama karena memiliki dedaunan mengkilap yang menarik dan mudah dirawat. Karena daunnya yang hijau kuat, sangat cocok untuk ruangan terbuka dan terang. Jika ditanam di dalam ruangan, tanaman ini lebih menyukai cahaya terang tidak langsung namun tahan terhadap kondisi cahaya redup. Namun, cahaya redup tidak optimal untuk jangka waktu lama. Jumlah sinar matahari yang tidak mencukupi dapat menyebabkan daun memanjang dan atau rontok, menguning dan umumnya pertumbuhan tidak merata atau tidak proporsional saat tanaman memanjang ke arah sumber cahaya. Saat ditanam di luar ruangan, Zamioculus lebih menyukai naungan sebagian daripada naungan penuh. Kelebihan dari tanaman Zamioculus: tampilan menarik dengan daun hijau yang mengkilat, tidak perlu banyak penyiraman, mudah tumbuh, dapat tumbuh dengan pencahayaan yang tidak langsung. Sedangkan kelemahan dari tanaman Zamioculus adalah warna monoton hanya hijau, tidak memiliki corak warna. Terlalu banyak penyiraman membuat umbi menjadi busuk dan mati. Nomor 3. Tanaman lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera merupakan tanaman yang sudah akrab di telinga. Tanaman ini terkenal sangat mudah untuk membudidayakannya. Selain itu, tanaman lidah buaya juga dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat dan khasiat. Tanaman lidah buaya dapat tumbuh di daerah kering, seperti Afrika, Asia, dan Amerika. Hal ini disebabkan lidah buaya dapat menutup stomata daun sampai rapat pada musim kemarau untuk menghindari kehilangan air dari daunnya. Lidah buaya juga dapat tumbuh di daerah yang beriklim dingin. Lidah buaya termasuk tanaman yang efisien dalam penggunaan air. Karena dari segi fisiologi tumbuhan, tanaman ini termasuk tahan kekeringan. Dalam kondisi gelap terutama malam hari, stomata daun membuka, sehingga uap air dapat masuk. Disebabkan pada malam hari udaranya dingin, uap air tersebut berbentuk embun. Stomata yang membuka pada malam hari memberi keuntungan yakni tidak akan terjadi penguapan air dari tubuh tanaman, sehingga air yang berada di dalam tubuh daunnya dapat dipertahankan. Karenanya tanaman mampu bertahan hidup dalam kondisi yang bagaimanapun keringnya. Kelebihan dari tanaman lidah buaya adalah tanaman ini tahan kekeringan. Lidah buaya memberikan segudang manfaat untuk kesehatan tubuh. Tak hanya menenangkan kulit yang meradang, tanaman ini juga membantu meringankan gejala asam lambung, psoriasis, dan eksim kulit. Sedangkan kekurangan dari tanaman lidah buaya adalah tidak atau jarang sekali berbunga, bunga kecil tidak menarik, mudah busuk jika terlalu banyak air di media tanamnya. Daun hanya berwarna hijau tidak bercorak yang menarik. Saat besar membutuhkan ruangan yang cukup luas. Nomor 4. Tanaman sirih gading.
Sirih gading merupakan tumbuhan merambat yang menumpang hidup pada tanaman lain, namun tidak menjadi parasit, semi-epifit. Tanaman hias ini mudah dipelihara di dalam atau luar rumah, tidak gampang mati, dan punya banyak pilihan jenis. Sirih gading dapat disimpan pada cahaya yang terang namun tidak panas secara langsung. Hal ini dikarenakan daun tanaman ini mudah kering sehingga terlihat seperti terbakar. Suhu optimal untuk sirih gading adalah 18 sampai dengan 29 derajat Celcius. Sebaiknya diletakkan di tempat teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Sirih gading sangat cocok tumbuh di dalam ruangan karena tanaman ini butuh sangat sedikit sinar matahari untuk tumbuh dan tidak perlu sering disiram. Karena alasan inilah sirih gading menjadi favorit, karena tidak perlu dirawat terus-menerus. Kelebihan dari tanaman sirih gading adalah dapat ditanam di teras rumah, banyak pilihan jenis, berwarna cerah, mudah hidup. Kekurangan dari tanaman sirih gading adalah tidak tahan kekeringan, memerlukan media untuk merambat, dianggap pembawa sial karena menyerap energi positif jika diletakkan di depan pintu. Nomor 5. Tanaman cocor bebek. Cocor bebek atau Kalancu pinnata adalah tanaman hias yang berasal dari genus Kalancu. Tanaman ini terkenal karena metode reproduksinya melalui tunas daun. Cocor bebek memiliki estetika yang menarik sehingga populer digunakan sebagai tanaman hias di teras rumah. Cocor bebek memiliki batang yang lunak dan beruas. Daunnya tebal berdaging dan mengandung banyak air. Warna daun hijau muda, kadang-kadang abu-abu. Bunga majemuk, buah kotak. Bila dimakan cocor bebek rasanya agak asam dan dingin. Kelebihan dari tanaman cocor bebek adalah mudah untuk ditanam dan dikembangbiakan. Tidak memerlukan banyak penyiraman. Dapat ditanam di teras rumah maupun di dalam ruang dengan pencahayaan yang cukup. Dapat bermanfaat sebagai tanaman obat. Beberapa cocor bebek jenis Kalancu dapat mengeluarkan bunga yang menarik. Kelemahan dari tanaman cocor bebek adalah tanaman akan busuk jika terlalu banyak penyiraman. Kebutuhan sinar matahari menengah, tidak bisa hidup di cahaya matahari yang minim. Oke teman-teman semua, demikian rekomendasi dan perbandingan tanaman hias yang minim perawatan bagi kalian yang sangat sibuk. Semoga membantu teman-teman dalam memilih tanaman hias untuk diletakkan di teras rumah. Jika teman-teman suka, tolong bantu saya dengan subscribe, like, dan komen, agar saya semakin bersemangat untuk memberi tips dan pengetahuan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.